Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita awali kajian kita atau ta'lim kita pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang kita dahulukan untuk menjawab pagi hari ini. Ada sekian banyak kertas dilayangkan ke sini. Yang pertama mengenai perbuatan baik atau amal baik, karya baik yang dilakukan oleh orang yang tidak muslim alias orang kafir. Apakah mereka berpahala atau tidak? Begitu juga mereka memberikan sumbangan-sumbangan ke masjid, ke panti, ke pondok-pondok. Nih, teringkas jawabannya. Oke. Baiklah. Syarat diterima oleh Allah suatu amal, suatu perbuatan. Pertama, orang itu harus beriman. Wa huwa mu'min. Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min. Ya. Ulaika yadkhulunal jannah. Siapa saja yang melakukan amal saleh, laki-laki kah atau perempuan kah dia, sementara dia mukmin, dia orang yang beriman. Melakukan itu dia orang beriman. Itu satu ya. Yang kedua, amalan atau perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas. Semata-mata mengharapkan ridho Allah, balasan Allah. Tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi, tidak ada tujuan lain di balik perbuatan atau amal baiknya itu. Dan yang ketiga, perbuatan baik atau amal baik yang dilakukan itu tidak bertolak belakang dan tidak bertentangan dengan syariat. Kan bisa jadi baik menurut pandangan manusia, tapi justru bertolak belakang, bertentangan dengan syariat. Tiga ini. Orang kafir, sebanyak apapun, sebesar apapun perbuatan baik mereka, mereka tidak beriman. Berarti yang mendorong mereka untuk berbuat baik atau melakukan karya baik bukan iman. Iman di situ bukan lantaran kepercayaan keyakinan mereka kepada Allah. Sehingga amal itu mereka peruntukkan, mereka persembahkan karena Allah untuk Allah. Yang kedua, orang kafir tentu saja tidak percaya kepada adanya kehidupan akhirat, adanya balasan yang Allah persiapkan nanti di akhirat. Dia tidak yakin adanya hisab, ada jaza, ada surga dan neraka. Di sini saja sudah jelas yang memotivasi, yang mendorong orang kafir, orang yang tidak beriman itu untuk melakukan kebajikan, pasti bukan lantaran imannya. Tidak lepas daripada keduniawian. Kenapa begitu? Mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak beriman. Mereka tidak yakin kepada adanya akhirat, kehidupan akhirat, balasan akhirat. Kalau mereka tidak percaya dan tidak yakin, tidak beriman, tentu saja bukan itu yang mendorong, yang memotivasi mereka untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Misalnya membantu, menolong, melapangkan, dia orang sosial. Atau tim sekarang, tim-tim gabungan, tim SAR, tim penyelamat, tim bantuan bagaimana begini. Sekali lagi, selama perbuatan itu tidak didorong oleh keimanan mereka,
dan tidak lahir daripada keimanan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, dan tidak dorong oleh keyakinan mereka adanya balasan Allah dan adanya kehidupan akhirat. Tentu tidak ada nilainya di sisi Allah, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tadi katakan wa huwa mu'min. Man amila salihan min dzakarin, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, selagi yang mendorong perbuatan itu adalah masalah-masalah keduniawian, apakah karena memang wataknya seperti itu, karakternya seperti itu, atau lingkungannya sudah mengajaknya seperti itu, telah melatihnya berbuat itu, sehingga karena dia berada di lingkungan suka membantu, suka menolong, suka melapangkan, suka memudahkan, dermawan, ya, karena bawaan saja. Maka jelas setahu saya tidak ada balasan di akhirat. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'am manthura, surah Al-Furqan. Nanti amalan-amalan mereka itu kami hadapi, lalu kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan, tidak berguna. Dalam surat Al-Kahfi, la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Timbangan amal kebajikan tidak ditegakkan untuk mereka. Artinya tidak akan ditimbang, artinya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Itu dipandang dari sisi adakah diterima, adakah balasannya sisi Allah dengan akhirat apa tidak, itu jawabannya. Sementara ada ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa apapun perbuatan baik, amalan baik, karya baik yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, alias orang kafir, atau orang yang tidak Islam, balasan mereka disegerakan di dunia ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi, salah satunya dalam kitab Tazkirah. Jadi amalan-amalan baik, perbuatan-perbuatan baik, karya-karya baik yang dilakukan oleh orang yang non-muslim tidak beriman, ganjarannya, balasannya, manfaatnya, faedahnya di atas dunia ini. Berupa kesehatan, berupa kesuksesan, berupa nama baik, berupa pangkat, jabatan, status, kedudukan, atau disebut di sana-sini. Itulah balasan mereka. Sehingga dipandang di sisi ini, bahwa kesehatan, kelapangan, kesuksesan, keberhasilan yang diperoleh orang-orang kafir bisa jadi lantaran mereka, salah satunya mereka suka berbuat baik. Suka membantu, suka menolong. Saya tidak menemukan riwayat ini apakah saya apa tidak, karena saya bukan ahli hadis. Tapi Imam Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tazkirahnya, andain sekiranya masih ada perbuatan baik, amalan baik, karya baik orang kafir, orang yang tidak beriman, yang belum terbalasi, andaikan, yang belum terbalasi di atas dunia ini, maka balasan terakhir mereka adalah kematian mereka dimudahkan. Kematian mereka dimudahkan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mendapatkan balasan kebaikan nanti di seberang kematian. Karena sudah dihabiskan semuanya di dunia. Jadi andai sekiranya masih ada amalan, perbuatan, karya orang-orang kafir yang baik-baik itu belum mendapat imbalan mereka, balasan di dunia ini, kematiannya dipermudah, tidak dipersulit. Sehingga bisa jadi itu yang kita lihat, telah berpulang opa dengan tenang katanya. Opa, oma, telah berpulang atau telah meninggal ortu kami dengan tenang katanya. Itu kan bahasa orang
Orang non-muslim kan tenang. Ya, secara lahiriah kan tenang. Bisa jadi itu balasan. Wallahu alam. Tapi yang pasti, orang kafir tidak ada balasan. Semua amalan mereka menjadi haba'an manthura. Debu-debu yang berterbangan. Karya-karya baik mereka telah dibalasi di dunia. Allah janji, siapapun yang berbaik di atas dunia ini, dalam surat Hud ayat 14-15, akan diberikan balasannya di dunia ini. Tapi di akhirat mereka tidak ada lagi. Sudah habis. Jangankan orang kafir, jangankan orang musyrik atau orang yang tidak beriman, orang muslim pun apabila dia melakukan suatu amal baik, perbuatan baik, tidak ikhlas, tidak diterima. Ria misalnya, tidak ada seperti itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu ma lahu riya'an nas. Kalladhi yunfiqu amwal, kalladhi yunfiqu, seperti orang yang menginfakkan hartanya lantar ria. Mereka tidak beriman sama sekali. Kan surah Al-Baqarah. Maka ria itu membatalkan, apa yang dibatalkannya? Nilai amal. Kalau hasilnya sudah, mereka telah membantu, mereka telah menolong, mereka telah melapang, dapat hasilnya dunia, nama baik, disebut, dihormati orang, dihargai orang, atau dikasih suatu piagam penghargaan, itu balasan dunia. Tapi di sisi Allah tidak ada. Karena Allah itu inginnya, berdasarkan saripati ayat dan hadis, inginnya Allah itu adalah, kalau beramal itu untuk Allah, ya untuk Allah saja. Dia tidak mau dimadu. Walaupun sedikit, Allah tidak mau dimadu. Murni sama dia. Itulah wahdah. Jadi kalau beramal wahdah, murni karena Allah. Dan beribadah, murni untuk Allah. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Kira-kira begitu jawaban pertanyaan pertama tentang bagaimana karya baik, amal baik, perbuatan baik orang-orang kafir. Apakah ada diterima, dibalasani nanti di akhirat atau bagaimana? Sudah kita jawab. Lalu bagaimana kalau mereka membantu masjid? Mereka nyumbang pesantren, menyumbang panti asuhan, lebih-lebih akan hari raya Lebaran. Mereka bantulah orang-orang du'afa, kaum lemah, kaum fakir miskin, kaum yang cacat, kaum yang sakit, kehilangan mata pencarian, semuanya kan du'afa. Du'afa itu kan daif. Daif orangnya lemah, du'afa jamaknya, orang-orang lemah. Lemah ekonominya, termasuk lemah badannya. Lemah dia dalam mata pencariannya, lemah dan segala hal sehingga kehidupannya susah dan payah, du'afa. Lalu ada beliau-beliau, orang-orang kaya, orang-orang konglomerat, tapi ada jiwa sosialnya. Jiwa perhatiannya, karena kita sebangsa, katanya. Kita sebangsa setanah air. Kita se-NKRI, katanya. Dikumpulkan dana, diberikannya tabungan, didepositokannya atau dikirimkannya via televisi, bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini, disebarkan kepada kaum muslimin. Apakah ada nilainya? Ada nilainya. Apa nilainya? Kan perbuatan baik. Orang terlapangi, orang termudahan, orang terbantu. Orang berterima kasih. Bahkan dicantumkan di media, bapak ini, ibu ini, memberikan bantuan, menyumbang, memberikan baginda dan seterusnya. Ya, itu balasannya. Tapi karena itu bukan didorong oleh imannya, kembali lagi kepada kajian tadi, itu yang mendorongnya bukan iman, dia tidak beriman. Dia tidak yakin kepada Allah yang Maha melihat, yang Maha tahu, yang akan balas. Dia tidak yakin kepada akhirat, adanya hari pembalasan. Itu tidak ada bagi mereka. Ya, kalau itu tidak ada bagi mereka, mana mungkin itu yang memotivasinya, yang mendorongnya untuk beramal. Nih, jadi jawabannya sudah sekaligus itu. Pertama, bagaimana amal orang kafir. Kedua, bagaimana kalau orang ini menyumbang ke masjid. Menyumbangnya diterima, sana diterima. Jangankan mereka menyumbang ke masjid, barang orang kafir saja kita beli untuk kepentingan masjid. Ya kan? Bukankah keramik itu ada yang orang kafir bikin? Mic ini, pengeras suara kan orang kafir yang bikin.
Bahkan bahan-bahan bangunan itu banyak yang dari negara kafir. Termasuk Masjidil Haram itu. Masjidil Haram yang dibangun sekarang. Alat-alat berat itu. Yang ratusan di atas gedung-gedung. Tinggi-tinggi lagi. Itu dibeli. Bukan orang Muslim yang buat. Bukan orang Muslim. Jangankan menyumbang, bahkan kita beli. Apalagi menyumbang. Cuma masalahnya bagi mereka tidak ada balasannya, balasan di akhirat. Tidak ada balasannya si Allah karena mereka kafir kepada Allah. Mereka tidak beriman. Jikalau hasilnya ada, kalau ada orang kafir selagi baik, tidak barangnya najis, kita terima bantuannya. Membantu pesantren kita terima, bantulah. Ada orang bantu pesantren kita ini. Orang kayu Indonesia, tapi orang Chin, ya terima aja. Pandil kita tidak terimanya. Itu kan mereka tidak berpahala, itu dosa mereka tidak berpalahnya. Urusan kita bantuan, tidak masalah. Keadaannya begitu. Jangankan dibeli, jangankan diterima, dibeli pun mau kita. Karena kita butuh. Selagi barangnya bagus, barangnya baik, barangnya tidak mengandung barang-barang yang haram atau najis. Kira-kira begitu dua pertanyaan pertama. Nah, kemudian seterusnya.